Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kepada yang terhormat beliau Bapak Labib Nubaha'i selaku dosen mata kuliah Hukum Perbankan Syariah. Tak lupa kepada teman-teman HES 5C yang saya banggakan. Perkenalkan, kami dari kelompok pertama yang beranggotakan 5 orang. Yang pertama saya sendiri, Wafiq Zanubah, NIM 77, dan yang kedua ada Faik Hakim Nurul Asyad, NIM 75, dan yang ketiga Muhammad Adrian Maulana, NIM 78, yang keempat Muhammad Hamidur Rahman, NIM 85, yang kelima Naili Hidayatus Sholihah, NIM 92. Dari kelompok kami akan memaparkan materi yang berjudul jenis dan kegiatan usaha perbankan syariah. Materi yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Naili Hidayatus Sholihah. Waktu dan layar saya persilahkan. Di sini saya Naili Hidayatul Sholihah akan melanjutkan materi dari Wafiq Zanubah, yaitu jenis-jenis perbankan syariah. Di mana bank syariah sendiri merupakan lembaga keuangan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Misalnya dalam melakukan transaksi keuangan maupun transaksi perbankan lainnya. Beberapa bank syariah menawarkan semua produk perbankan. Sebagian bank syariah hanya menawarkan produk tertentu dan seterusnya. Produk dan jasa bank syariah yang dapat diberikan kepada masyarakat tergantung jenis banknya. Selanjutnya yaitu jenis-jenis perbankan syariah yang akan disampaikan oleh rekan saya Muhammad Hamidur Rahman. Waktu dan layar saya persilahkan. Saya Muhammad Hamidur Rahman, NIM 85, akan melanjutkan presentasi sebelumnya. Seperti yang telah diketahui, jenis-jenis bank syariah perbankan syariah ada 3. Yang pertama, bank umum syariah, unit usaha syariah, dan bank pembiayaan rakyat syariah. Yang pertama adalah bank umum syariah. Bank umum syariah atau disingkat BUS adalah bank yang dalam aktivitasnya melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip syariah dan melaksanakan kegiatan berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank umum syariah disebut juga dengan full branch karena tidak di bawah koordinasi bank konvensional, tapi aktivitas serta pelaporannya terpisah dengan induk banknya. Contoh dari bank umum syariah misalnya Bank Syariah Indonesia, Bank Muamalah, Bank Syariah Mandiri, BRI Syariah, Mega Syariah, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah unit usaha syariah. Unit usaha syariah merupakan unit usaha yang dibentuk oleh bank konvensional, akan tetapi dalam aktivitasnya menjalankan kegiatan perbankan berdasarkan prinsip syariah, serta melaksanakan kegiatan lalu lintas pembayaran. Aktivitas unit usaha syariah itu sama dengan aktivitas dalam menawarkan produk penghimpunan dana pihak ketiga, penyaluran dana kepada pihak yang membutuhkan, serta memberikan pelayanan jasa perbankan lainnya. Unit usaha syariah atau UUS ini adalah unit kerja dari kantor pusat yang tidak terpisah dari bank induknya. Oleh karena itu tidak memerlukan izin usaha atau lain sebagainya karena udah bergabung. Contoh dari UUS itu misalnya PT Bank Tabungan Negara, CIMB Niaga, Danamon Indonesia, Bank Permata, Maybank Indonesia, dan lain sebagainya. Selanjutnya presentasi akan disampaikan oleh Saudara Faik. Untuk bagian yang selanjutnya adalah nomor 3, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah tidak dapat dikonversi menjadi bank perkreditan rakyat. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah tidak diizinkan untuk membuka kantor cabang, kantor perwakilan, dan jenis kantor lainnya di luar negeri. Bank pembiayaan syariah hanya dapat didirikan dan atau dimiliki oleh 1. Warga negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia yang seluruh pemiliknya warga negara Indonesia. 2. Pemerintah daerah. 3. Dua pihak atau lebih sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan angka 2. B. Kegiatan usaha perbankan syariah. 1. Penghimpunan dana.
Penghimpunan dana adalah suatu kegiatan usaha yang dilakukan bank untuk memberi dana kepada pihak deposan yang nantinya akan disalurkan kepada pihak kreditur dalam rangka menjalankan fungsinya sebagai intermediasi antara pihak deposan dengan pihak kreditur. Strategi yang digunakan bank syariah untuk menghimpun dana antara lain: A. Program pemetaan secara akurat terhadap potensi pasar perbankan syariah yang secara umum mengarahkan pelayanan jasa bank syariah sebagai layanan mendasar. B. Program pengembangan produk yang diarahkan kepada variasi produk yang beragam yang didukung oleh keunikan value yang ditawarkan. C. Program peningkatan kualitas layanan yang didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten dan penyediaan teknologi informasi yang mampu memenuhi kebutuhan dan nasabah serta mampu menyampaikan produk dan jasa bank syariah kepada nasabah secara tepat dengan tetap memenuhi prinsip-prinsip syariah. 2. Penyaluran dana. Penyaluran dana adalah proses atau kegiatan pengalokasian dan pendistribusian dana ke berbagai tujuan dan kegiatan usaha. Dalam hal ini adalah bank. Penyaluran dana di bank syariah mengacu pada alokasi dana yang mengikuti prinsip-prinsip ekonomi Islam. Dana yang diperoleh dari nasabah atau sumber lainnya kemudian disalurkan untuk membiayai kegiatan usaha dan memberikan manfaat sosial dan ekonomi kepada masyarakat. Untuk selanjutnya yakni perkenalkan, nama saya Muhammad Tren Maulana NIM 78. Untuk presentasi selanjutnya yaitu tentang penyediaan kartu kredit syariah. Penyediaan kartu kredit syariah telah menjadi jawaban dari keresahan nasabah yang ingin menghindari riba dari kartu kredit bank konvensional. Beberapa bank sekarang telah menyediakan produk Bitaqah Al-Itmam atau kartu kredit syariah. Kartu kredit tersebut dijalankan sesuai prinsip syariah yang mana telah diatur dalam ketentuan Fatwa TSN MUI nomor 54 tahun 2006 tentang kartu kredit syariah. Yang selanjutnya yaitu penjualan surat berharga syariah atau sukuk. Sukuk adalah surat berharga syariah berupa bukti kepemilikan atas suatu aset atau jasa yang dapat diperjualbelikan. Sukuk diterbitkan oleh Kementerian Keuangan dan diedarkan dalam bentuk sukuk negara retail atau SR. SR atau sukuk negara retail adalah surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah sebagai bukti atas penyertaan terhadap aset SBSN atau surat berharga syariah nasional. Untuk selanjutnya yaitu jasa pembayaran dan transfer dana. Jasa pembayaran dan transfer dana merupakan salah satu jasa yang paling sering digunakan oleh nasabah, baik antara bank ataupun yang sama. Sistem pembayaran dan transfer dana pada bank syariah hampir mirip dengan bank konvensional, di mana nasabah mendatangi teller bank atau ATM bank terkait untuk menggunakan jasa ini. Untuk selanjutnya yaitu penyediaan jasa bank garansi. Apa itu garansi? Secara umum disebut sebagai jaminan yang dalam fikih muamalah disebut sebagai kafalah. Kafalah adalah proses penggabungan tanggungan kafil atau pihak penjamin menjadi tanggungan pihak yang dijamin dalam tuntutan atau permintaan dengan harta, hutang, barang ataupun pekerjaan. Sekian presentasi pada hari ini. Saya tutup. Apabila dari kelompok kami ada kesalahan, kekurangan dalam bertutur kata, meminta maaf sebesar-besarnya, dan semoga teman-teman bisa memahami tentang materi yang sudah disampaikan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Sekian presentasi pada hari ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.